Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Sabtu 7 Desember 2024. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan memulai hidup kita hari ini. Tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menguatkan kami kembali di pagi hari ini. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan, berkati kami semua yang belajar firman-Mu, berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Ampuni semua salah dosa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahan firman Tuhan kita hari ini dari Maliaki pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, judul perenungan kita, sukacita melayani Tuhan. Ada orang Israel yang menganggap sia-sia beribadah kepada Tuhan. Mereka mengkritik Tuhan karena merasa tidak untung jika beribadah kepadanya. Tuhan berkata, kata-katamu sangat kasar terhadap aku. Mereka sangat menginginkan keuntungan langsung. Mereka berpikir bahwa melayani Tuhan dapat menghasilkan kekayaan secara langsung. Itulah orientasi pelayanan Tuhan mereka dan kemakmuran orang fasik mengecewakan mereka. Pengabdian yang tulus dan murni dimulai dengan rasa hormat kepada Tuhan. Bandingkanlah kelompok yang disebutkan dalam ayat 16 dan 18 dengan kelompok yang disebutkan dalam ayat 13 dan sampai 15. Kelompok pertama ayat 13 sampai 15 mengkritik Tuhan. Sementara kelompok kedua ayat 16 sampai 18 memuji namanya. Kelompok pertama berujar kasar kepada Tuhan, sedangkan kedua mengucapkan kata yang membesarkan hati tentang Tuhan. Kelompok kedua tidak frustrasi dengan harapan yang tidak terpenuhi, melainkan pada kemuliaan Tuhan. Lalu, apa motivasi kita melayani Tuhan? Apakah kita yakin bahwa melayani Tuhan akan membuat kita menjalani hidup mudah dan nyaman? Apakah kita melihat Tuhan menjawab semua keinginan kita? Apakah kita hanya mementingkan diri sendiri? Pengabdian yang sedemikian adalah salah satu alasan mengapa banyak orang dengan cepat meninggalkan iman dan gereja. Mereka mementingkan diri sendiri dan segera menjadi kecewa. Banyak yang tidak pernah kembali ke gereja karena sia-sia saja melayani Tuhan, kata mereka. Jika motivasi kita adalah kemuliaan Allah, kita akan hormat kepadanya dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan tidak memanggil pelayan upahan, tapi memanggil para hamba. Sebagai pelayan Tuhan, kita tidak tawar-menawar pelayan kita. Sebaliknya, pelayan itu di bawah otoritas Tuhan dan
Ialah yang memelihara hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, mengingatkan kami, agar kami senantiasa sukacita dalam melayani Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Ampuni hamba-Mu jika ada motivasi hamba-Mu hari ini melayani tidak seturut dengan Tuhan. Kami membawa segala pergumulan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang bekerja, bersekolah, Kau berkati kami agar kami boleh mengerjakan semua dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak muda kami dalam mencari pekerjaan Tuhan, mencari pasangan hidup, Engkau boleh berkati. Pelayan-pelayan Tuhan, ibu pendeta sekeluarga, penatua diaken, guru-guru sekolah minggu, pengurus OIG kami Tuhan. Engkau berkati mereka dalam pelayanan, pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang berduka boleh Engkau hiburkan. Engkau berkati pemerintah kami. Seluruh pergumulan hidup kami hari ini dan seterusnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni semua salah dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.